Halo guys, welcome back to our channel. Halo semuanya, kenalin gue Habil Lutfi Rahman dari Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung angkatan 2019. Nah, saat ini gue berada di semester 4. Kira-kira kita bakal membahas tentang teknik perminyakan nih, tentang apa yang ada di sana, apa yang dipelajari. Bahkan kita bakal ngurusin perspektif-perspektif yang kita mengira, anak-anak SMA banyak mengira bahwa teknik perminyakan itu seperti ini, padahal itu sangat berbeda sekali dari apa yang sebenarnya difikirkan gitu. Kenapa gue masuk ke Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung? Oke, jujur saja, gue adalah orang yang memang sangat pengen masuk ITB dari SD, kelas 4 SD. Karena apa? Karena gue merasa memiliki kedekatan batin dengan Pak B.J. Habibie gitu ya. Karena mungkin ada kesamaan huruf di nama kami. Pak Habibie itu Habibie ya, kan gue Habil gitu. Setidaknya at least gue punya 4 huruf yang sama dengan beliau gitu. Jadi gue punya keinginan besar untuk menjadi the next Pak Habibie gitu. Dan tentunya karena Pak Habibie itu di bidang teknik penerbangan aerospace, gue juga pengen kesana. But gue secara kenyataan berada di jurusan yang sangat berbeda dengan Pak Habibie. Ketika Pak Habibie menciptakan sesuatu yang untuk terbang di langit, gue sekarang menghasilkan sesuatu dari dalam bumi gitu, dari atas langit banget ke dalam bawah bumi banget gitu. Secara perminyakan dibor melakukan pengeboran jauh 3-5 km ke dalam bumi teman-teman gitu. Oke, kenapa gue milih perminyakan? Karena gue pengen memajukan energi di Indonesia. Ya memang kelihatan idealis ya, tapi itu memang dari hati gue pribadi, karena Indonesia butuh menjadi negara dan bangsa yang berdikari dengan energinya sendiri gitu. Mungkin teman-teman di sini penasaran gitu, apa sih motivasi lainnya selain itu gitu. Sebenarnya itu tergantung pada pribadi masing-masing, tergantung teman-teman. Mungkin, gue pengen ngasih satu data nih buat teman-teman yang masih ragu atau masih bingung mau milih jurusan apa, atau udah tahu nih pengen perminyakan tapi masih belum kuat nih. Nah, gue bakal kasih data ke lu, yang mana data ini tentu menarik gitu. Kemarin, bulan lalu, ITB ngeluarin tracer study, yaitu survei untuk fresh graduate-nya anak-anak ITB gitu. Dan salah satu yang disurvei adalah gaji ya. Dan ini selalu menjadi pembahasan yang sangat diminati oleh anak-anak, terutama anak-anak FTTM ya, fakultas gue. Karena fakultas gue itu bisa dikatakan adalah fakultas yang memiliki gaji tertinggi selama 1 dekade ke belakang lah gitu. Dan itu dibuktikan dengan tracer study ITB tahun ini yang baru dipublish. Kita bisa lihat di sana teknik perminyakan masih memiliki kekuatan gitu di bidang gaji. Teknik perminyakan di survei itu dibilang memiliki gaji tertinggi kedua, dengan angka gaji untuk fresh graduate adalah 12 juta. Jadi buat lo yang masih ragu-ragu, mungkin data ini bisa menguatkan lo untuk memilih teknik perminyakan gitu, apalagi FTTM gitu ya. Oh my god! Wow! Tapi ini pendapat pribadi gue, lo jangan terpatok pada gaji lah, karena setiap orang punya rezekinya masing-masing. Yang mana tahu walaupun lo lulusan teknik perminyakan, gaji lo bisa lebih rendah dari itu, atau juga gaji lo bisa lebih tinggi dari itu tentunya. Setelah gue cerita nih ke lu gimana alasan gue masuk teknik perminyakan, karena gue pengen memajukan energi di Indonesia, dan itu salah satu tujuan besar gue gitu, ingin memajukan energi di Indonesia. Sekarang gue mau ceritain nih perjuangan gue masuk teknik perminyakan. Jadi ketika gue sebenarnya lulusan SMA angkatan 2018, tapi gue gap year dan alhamdulillah keterima di ITB di FTTM angkatan 2019. Dan untuk lo pasti bertanya-tanya kan, ini pertanyaan terbesar anak-anak SBMPTN gitu. Skor gue berapa? Skor gue
Kalau secara total itu pas 5.500, cantik banget kan angkanya. Dan di ini kalau dirata-ratain itu skor gue jadi 687,5. Jadi ini bisa setidaknya memberikan gambaran buat lo untuk milih jurusan di teknik perminyakan, bisa menjadi gambaran apakah nilai gue di rentang ini cukup gak ya gitu. Setidaknya meminimalisir resiko lo buat ditolak gitu. Data tadi itu data nilai gue di tahun 2019 tentunya. Dan lo harus, karena lo pengen masuk teknik perminyakan ITB dan lo ingin masuk jurusan apapun di ITB, jadi lo harus effort juga nyari informasi ke kakak tingkat lo tentang nilai-nilai SBMPTN. So, ayo guys, lo pengen masuk ke sini, jadi lo harus effort banyak daripada yang lainnya. Nah, sekarang gue pengen ngasih info aktual nih ke lo. Kalau teknik perminyakan sekarang udah dibuka di 2 cabang kampus di ITB. Yang pertama itu ada di Ganesha, dan yang satu lagi itu ada di Cirebon. Nah, yang di Ganesha kuotanya ada 100 orang. Di angkatan gue kemarin penjurusan untuk teknik perminyakan itu tersedia 100 orang. Dan kalau yang di Cirebon itu seinfo yang gue dapat itu dari dosen sekitar 40 orang. Jadi bisa dikatakan untuk per tahunnya teknik perminyakan Institut Teknologi Bandung menerima 140 orang gitu. Dan lo harus ingat lagi ketika lo masuk pengen masuk perminyakan, lo harus bersaing 2 kali gitu. Lo bersaing masuk ke FTTM-nya dan lo bersaing masuk ke perminyakannya. Nah, bicara tentang teknik perminyakan nih, akreditasi teknik perminyakan S1-nya dari Ban PT itu bukan A lagi teman-teman. Udah akreditasinya itu adalah unggul gitu. Itu di atas dari akreditasi A. Dan juga teknik perminyakan ITB S1-nya itu kita sudah juga punya akreditasi internasional dari ABET. Apa itu ABET? ABET itu adalah singkatan dari Accreditation Board for Engineering and Technology. Nah, itu adalah salah satu yang memberikan akreditasi internasional kepada teknik perminyakan. Oke, sekarang kita bahas teknik perminyakan nih. Teknik perminyakan sebenarnya itu belajar apa sih? Kebanyakan anak SMA berpikir teknik perminyakan kerjanya adalah orang-orang yang mengolah minyak gitu. Orang-orang yang mengolah minyak mentah menjadi premium, pertalite, aftur, aspal dan sebagainya. Tapi teman-teman, ternyata teknik perminyakan bukan orang-orang yang mengolah itu. Kalau teman-teman pengen jadi orang yang mengolah minyak seperti itu, teman-teman harusnya masuk ke jurusan teknik kimia. Nah, di teknik perminyakan kita itu membahas tentang produksi, pemboran dan manajemen migas. Secara penjelasan yang mudahnya kita tuh membahas tentang bagaimana caranya kita membahas tempat minyaknya, kita membahas gimana cara ngebornya, dan juga kita membahas tentang apakah minyak yang dibor ini ekonomis atau tidak gitu. Apakah ketika kita membor tempat minyak ini, apakah nantinya kita akan menghasilkan untung atau malah rugi gitu. Nah, teknik perminyakan membahas 3 hal itu. Jadi teman-teman yang selama ini berpikiran bahwa teknik perminyakan adalah orang-orang yang mengolah minyak mentah menjadi aftur dan sebagainya, itu adalah satu mindset yang tidak tepat teman-teman. Tapi teknik perminyakan yang seperti yang saya bilang tadi itu lebih ke bagaimana kita memproduksinya gitu. Kuliah di teknik perminyakan itu sebenarnya mengasihkan atau enggak sih? Seru atau enggak sih gitu? Mungkin pertanyaan ini banyak yang muncul di kepala teman-teman gitu ya. Gue bakal jelasin teknik perminyakan ITB itu bagaimana. Menurut gue pribadi, teknik perminyakan ITB itu adalah salah satu jurusan yang mengasihkan gitu. Meski itu menantang, meski orang-orang bilang berat, tapi kita harus melalui itu gitu. Karena teman-teman pasti tahu lah ya, nggak ada sesuatu hal yang bisa didapatkan dengan cara yang mudah gitu. Dan teknik perminyakan itu mempunyai banyak keunikan teman-teman dan banyak keseruan. Contohnya, kita sama dosen itu terbilang dekat teman-teman. Karena apa? Gue bersama dosen, ketika gue belajar, ketika gue berinteraksi dengan dosen, gue panggil dosen itu mas atau dengan panggilan mbak. Walaupun dosen itu jauh perbedaan umurnya dari gue, walaupun misalnya dosen itu adalah seorang guru besar yang udah punya gelar banyak gitu ya, dan udah berumur 50-60 tahun, di teknik perminyakan mahasiswanya tetap manggil mas sama mbak gitu. Dan dosen pun manggil mas sama mbak gitu. Dan itu adalah satu nilai plus di mana chemistry antar dosen dengan dosen, antar mahasiswa dengan dosen itu terjalin dengan baik gitu. Kita merasa dosen dan mahasiswa itu dekat seperti adik kakak saja gitu teman-teman. Dan juga
hubungan antar angkatan di teknik perminyakan yang gue rasain itu sangat erat teman-teman. Gue merasa teknik perminyakan itu sangat mendukung dan sangat suportif lingkungannya. Karena apa? Kita seperti gue yang punya kakak Nim, gue yang punya abang Nim yang sangat mendukung gue, dan gue sangat berterima kasih dengan lingkungan teknik perminyakan yang seperti itu. Gue menjadi terbantu di bidang akademik, non akademik dan sebagainya gitu teman-teman. Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya keseharian di teknik perminyakan, mulai dari himpunan mungkin atau mulai dari organisasi-organisasi lainnya. Nah, di teknik perminyakan, teman-teman yang di teknik perminyakan, kalau untuk berkembang, teman-teman itu mempunyai banyak forum, mempunyai banyak tools yang bisa digunakan untuk berkembang. Contohnya dengan organisasi, teman-teman bisa masuk himpunan. Himpunan tercinta kami yaitu HMTM Patra ITB. Semoga lu yang nonton video ini dan bertujuan untuk masuk teknik perminyakan bisa ketemu dan dipersatukan oleh nama HMTM Patra ITB. Sombong amat. Dan juga lingkungan himpunan yang begitu kondusif dan bagus, dan juga hubungan dengan alumni yang sangat erat. Ketika gue pernah, ke minggu lalu gue mengontak alumni gue tentang untuk bertanya-tanya tentang perminyakan yang lebih lanjut via LinkedIn. Alumni gue terbuka gitu, gue manggilnya Mas aja, dan beliau sangat terbuka. Ketika gue tanya, Mas, gue pengen jadi ini, langkah gue apa, gue harus baca buku apa, dan beliau sangat membantu gue. Beliau mencarikan gue literatur yang tepat, beliau memberikan gue rekomendasi buku yang bagus, dan beliau memberikan gue link-link kepada orang-orang hebat lainnya gitu. Jadi ketika lu masuk perminyakan, lu bakal disupport banget lah dengan masuk ke perminyakan Institut Teknologi Bandung gitu teman-teman. Nah, setelah kita membahas hal-hal yang di luar pembelajaran akademik, gue bakal bahas pembelajaran yang teknik perminyakan di sudut pandang akademik nih. Bagaimana sih belajar di teknik perminyakan? Oke, jujur untuk belajar di teknik perminyakan gak bisa dibilang mudah, karena kita butuh effort. Ya gue yakin di setiap jurusan, di jurusan manapun itu, kita butuh effort yang gede untuk belajar dan bisa ahli di sana gitu. Dan di teknik perminyakan tak terlepas dari itu, kita juga butuh effort yang gede, kita butuh perjuangan yang gede untuk bisa menjadi seorang pembelajar yang teladan, seorang pembelajar yang expert di bidangnya gitu. Nah, untuk pembelajaran di teknik perminyakan di semester 3, gue bakal nggak bahas semester 3 ya, karena di semester 1, semester 2 teman-teman udah tau lah kalau itu adalah masa-masa TPB gitu. Di semester 3 adalah masa-masa terkeos anak-anak teknik perminyakan. Karena apa? Karena di semester ketiga kita itu punya 4 praktikum teman-teman. 4 praktikum yang kita harus nyusun laporan praktikum, nyusun jurnal, kita harus praktikumnya, dan itu sangat menguras waktu dan tenaga dan juga pikiran tentunya. Banyak yang bilang kalau di semester 3 itu membuat IPK anak-anak teknik perminyakan itu jatuh terjun bebas gitu. Ops, maaf gue bilang IPK yang notabene itu adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan ya di ITB ya. Dan kita di teknik perminyakan, walaupun di tingkat 3 di tingkat 2 itu bisa dibilang chaos, tapi secara keseluruhan di teknik perminyakan itu bisa dibilang manusiawi lah pembelajarannya gitu teman-teman. Tidak terlalu chaos dan tidak terlalu santai di tingkat 3 dan 4-nya. Itu berdasarkan berdasarkan kating-kating yang udah bicara sama gue ya. Kalau lu pengen konfirmasi aja sama kating-kating yang udah gue tanyain. Ntar lu kontak gue tanyain lagi nih, gue kasih nih nomor kating-katingnya gitu. Di semester, fun fact, di akademik di teknik perminyakan, kita tuh belajar perminyakan hanya 1,5 tahun. Jadi kita belajar perminyakan itu hanya di tingkat 3 dan tingkat 4. Dan di tingkat 2, di semester 3 dan semester 4, itu tuh gue belajar banyak pembelajaran dari jurusan lain. Contohnya gue belajar ngoding dari jurusan informatika, program komputer. Gue belajar geologi fisik dari geologi. Gue belajar statistika dari matematika, statistika dasar. Terus gue juga belajar mekanika fluida, gue belajar termodinamika dari teknik kimia. Itu suatu fakta yang mungkin teman-teman harus tahu gitu.
bahwa ini teknik perminyakan memakai banyak disiplin ilmu dan kita berkolaborasi dengan banyak jurusan lainnya. Oke, mungkin itu dulu sharing dari gua. Pembahasan tentang jurusan teknik perminyakan kali ini. Kalau lu pengen nanya-nanya atau lu pengen mengetahui teknik perminyakan lebih jauh, lu bisa kontak gua di Instagram gua yang gua taruh di bawah di deskripsi. Dan lu juga bisa bertanya via komentar, feel free aja, silahkan tanya-tanya. Dan yang terpenting jangan lupa like, subscribe, share, and komentar di sini. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.